أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, para pemirsa YouTube TV Baitur Rahman, para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebar luaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal baik kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda, sehingga amal baik kita sehari demi sehari bertambah banyak. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa saja amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya, maka dia akan hidup di akhirat kelak dalam kehidupan yang berbahagia. Kita berkeinginan, kita berdoa, semoga kita termasuk hamba Allah yang hidup berbahagia di akhirat kelak. Kemudian marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di antara kita banyak yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali berputus asa, bertaubatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan yang telah dilakukan, dengan syarat kita tidak mengulangi lagi apa yang telah kita kerjakan itu, dan kita menyesali terhadap apa yang telah kita kerjakan tersebut. Hadirin berbahagia, masih juga di jalan-jalan kita dengar sirine ambulan, pertanda banyak saudara-saudara kita yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah kena COVID atau kena penyakit-penyakit yang lain. Mereka hamba Allah, mereka makan seperti kita, minum seperti kita, tidur seperti kita, tapi Allah memanggil mereka pulang hidup di alam barzakh. Kita tidak tahu apakah kita besok, bulan depan, entah kapan kita juga akan seperti mereka, akan dipanggil pulang menghadap Allah untuk sementara waktu hidup di alam barzakh. Harta yang banyak yang kita bawa
Tidak mungkin kita bawa ke alam kubur. Jabatan yang kita perjuangkan dengan susah payah, tidak mungkin kita bawa masuk ke liang lahat. Harta, kekayaan, saudara yang dulunya hidup sesama kita, makan, minum kopi sesama, di saat itu mereka tidak mungkin masuk ke liang kubur. Yang kita bawa adalah amal, apakah amal saleh atau amal yang buruk, itulah yang menyertai kita di alam barzakh nanti. Oleh sebab itu, saya memperingatkan diri saya sendiri, juga memberi peringatan kepada saudara-saudara yang lain. Marilah kita buat apa yang disuruh oleh Allah, dan kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ridha kepada kita, mengampuni segala dosa yang pernah kita kerjakan. Sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat ketiga dari surat Al-Hijr. Sebelumnya surat Ibrahim telah selesai ketika mereka makan makanan haram, bersenang-senang dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka dihanyutkan oleh cita-cita. Nanti baru tahu apa akibatnya. Sebelumnya Allah menceritakan kepada kita pada ayat kedua dari surat Al-Hijr, seringkali orang-orang kafir nanti di hari akhirat akan menyesal sambil berkata, lau kanu muslimin, alangkah enaknya kalau aku ini menjadi orang Islam. Dulu aku benci Islam, tapi di akhirat nanti dia ingin menjadi orang Islam. Dengarkan sebuah hadis yang menjelaskan ayat ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ijtama'a ahlun nari fin nar wa ma'ahum man sya'allahu min ahli al-qiblah. Rasulullah bersabda, ketika berkumpul penghuni neraka di dalam neraka, di situ ada orang yang ahlul qiblah, orang yang bertauhid, bersama-sama mereka dalam neraka. Di situ orang kufar, orang kafir berkata, qalal kuffaru lil muslimin. Orang kafir berkata kepada orang Islam, alam takunu muslimin, bukankah engkau orang Islam? Ya, kami ini masuk neraka karena kami orang kafir. Bukankah kamu orang Islam? Dulu berbeda dengan kami, tapi toh sekarang bersama kami. Begitu. Qalu bala. Mereka menjawab, ya, kami di sana itu orang Islam. Qalu fama aghna ankumul islamu wa qad sirtum ma'ana fin nar. Kalau begitu tidak ada guna kalian memeluk agama Islam, toh akhirnya kamu bersama kami dalam neraka. Orang Islam yang ada dalam neraka itu menjawab, qalu,
kanat lana zunuban fa ukhidna biha. Kami punya dosa banyak, maka kami diazab di dalam neraka. Fasami'allahu ma qalu. Allah mendengar pembicaraan antara orang Islam dengan orang kafir yang sama-sama diazab dalam neraka. Fa amara biman kana fin nari min ahli al-qiblah fa ukhriju. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk segera mengeluarkan orang Islam yang sudah berada dalam neraka itu. Falamma ra'a dzalika man baqiya minal kuffar. Ketika orang Islam semuanya keluar dari neraka, orang Islam yang berbuat dosa besar, misalnya dia berzina tapi dia tetap Islam dan sebagainya, maka dia dikeluarkan dari neraka. Qalu ya laitana kunna muslimin. Mereka berkata, alangkah indahnya kalau kami dulu sama dengan orang Islam ini, kami juga akan keluar. Fanakhruja kama kharaju. Mereka keluar, kita juga keluar sama-sama Islam. Qala, Abu Musa berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang dibacakan tadi, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti orang kafir ingin sekali menjadi orang Islam ketika mereka berada dalam neraka, sementara orang Islam berada dalam surga Jannatun Naim. Sekarang itu kejadian nanti diceritakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal yang gaib, yang kita percaya hanya dari Al-Quran dan hadis, karena yang lain tidak tahu yang gaib. Siapapun orang, sepintar apapun orang, tidak tahu apa ada di alam gaib. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zarhum," biarkanlah mereka di dunia ini, yakulu, mereka makan. Apakah makan dilarang pada orang Islam? Tidak. Kita disuruh makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Itu Al-Quran memberi penjelasan kepada orang atau semua orang. Boleh makan, tapi mereka di sini makan makanan yang haram. Banyak makanan yang haram. Binatang yang disembelih bukan dengan sembelihan Islam, itu haram kita makan. Zarhum yakulu, biarkanlah mereka makan, kita tidak usah makan, karena makanan itu tidak disembelih sesuai dengan ajaran Islam. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Kita boleh bersenang-senang? Boleh. Tapi mereka di sini bersenang-senang melewati batas. Ketika azan berkumandang, terutama di waktu maghrib, waktu maghrib itu pendek sekali, berbeda dengan waktu Isya, panjang dia. Kalau kita tidak salat, mau tidur dulu, asal jangan sampai subuh nanti. Kita bangun jam 12, kita salat Isya, boleh, masih ada waktunya. Tapi kalau waktu maghrib pendek, hayya 'alas shalah, mari kita salat maghrib. Hayya 'alal falah, mari kita menggapai kemenangan. Kata muazzin, tetap saja duduk, ngobrol. Akhirnya masuk waktu Isya, waktu maghrib telah lewat. Dia berdosa, tidak salat, karena dia lupa salat. Fawailul lil musallin, orang salat itu mendapat kecelakaan. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka lupa waktu salat sudah masuk,
tapi tidak dihiraukan. Tetap saja dia duduk, tetap saja dia makan, tetap saja dia cerita dan seterusnya sehingga keluar waktu. Wa yulhihimul amalu, dan dia itu hanyut dengan cita-cita. Ada uang, ingin tambah uang. Pernahkah orang cukup dengan uang? Tidak pernah cukup. Orang sudah kaya, mau kaya lebih lagi. Ada jabatan, jabatan itu tidak ingin lepas dari tangannya. Dia terus memelihara jabatan itu. Harta, jabatan, itu semuanya membuat orang lupa terhadap ajaran Allah. Wa yulhihimul amalu, cita-citanya itu, saya ingin begini, saya ingin begitu. Kalau sudah ada mobil, ingin mobil yang baru. Sudah ada itu, ingin pesawat. Terus saja, ingin terus, keinginan terus. Jabatan juga begitu, tidak pernah mau menyerahkan pada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa yashibbu fihi ithnani." Orang menjadi tua, yahramu itu menjadi tua, wa yashibbu beruban. Anak Adam itu beruban. Anak Adam itu terus nampak tua. Kenapa? Wa yashibbu fihi ithnani, yang membuat dia beruban kena ada dua hal. Al-hirsu 'alal mal, ingin menggapai harta sebanyak mungkin. Hari ini saya dapat laba 100.000, sudah cukup sebenarnya. Enggak cukup aku. Harus ini aku hari ini dapat laba 500.000. Sudah cukup tu sebenarnya. Enggak cukup. Aku harus laba hari 1 juta. Sudah cukup? Belum juga. 1 miliar? Belum juga. Terus saja dia ingin tambah. Wa tulul amal, dan cita-citanya bermacam-macam. Panjang cita-citanya. Saya ingin begini, saya ingin begitu. Orang harus tunduk di bawah saya dan sebagainya. Itu Rasulullah mengingatkan umatnya. Dua hal ini membuat orang memperjuangkannya sampai tua. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah berkata, "Innama akhsha 'alaikum itsnaini." Saya takut, khawatir kepada kamu kerana ada dua hal. Apa? Tulul amal, cita-citanya panjang sekali. Udah ada begini, ingin lebih dari itu lagi. Wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kapan hawa nafsu itu puas, kita tidak tahu. Satu malam dia minum khamar, berzina, mencuri harta orang, juga belum puas. Belum puas. Ini namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Fa inna tulal amali yunsil akhirah. Panjang cita-cita, banyak cita-cita dapat melupakan perbuatan untuk akhirat. Lupa salat, lupa zakat. Kalau zakat tak mau dia keluarkan, ini kurang harta aku ini 2% misalnya, atau 2,5% misalnya, 3% misalnya, tak mau dia keluarkan, tak mau. Aku cari susah, masa aku keluarkan begitu mudah?
Wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu itu dapat menahan orang mengerjakan yang hak. Orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, tidak salat lagi, tidak buka zakat lagi, tidak mau naik haji lagi, tidak. Saya ingin senang saja, mengikuti hawa nafsu. Sampai seorang ahli tafsir menulis, da'hum ayyuhar rasul fi ghafalatihim ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Biarkanlah wahai rasul, mereka dalam ghafalat, sia-sia, lupa. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti binatang makan. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum, kata firman Allah dalam surat Muhammad. Biar mereka makan seperti binatang makan. Wa yattamatta'una biladzatid dunya wa syahawatiha, mereka bersenang-senang dengan kesenangan dunia. Wa tulhihimul amalu 'anil ajal, amal melupakan cita-cita, melupakan mereka ajal. Seolah-olah mereka tidak mau mati lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 80 tahun aja, 90 tahun aja, 100 tahun aja tidak jadi manusia lagi. Harus disuapi, harus begini, harus begitu. Tapi dia mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tak mungkin. Fayaqulur rajul, seorang di antara mereka berkata, ghadan sa'analu sarwatan azimah, besok saya akan mendapat sarwah, kekayaan yang banyak. Wa ahza bima ashtahi, saya dapat apa yang aku inginkan. Wa ya'lu zikri, namaku terkenal, orang semua akan ingat namaku. Wa yaksuru waladi, anakku banyak, pengikutku banyak. Wa abnil qusur, saya akan bangun gedung-gedung mewah. Wa aqharul a'da, saya akan kalahkan semua musuh-musuhku. Wa ufakhirul andad, saya ingin nyatakan akulah yang terbaik kepada teman-temanku. Kalian ada ini, aku ada lebih dari itu lagi. Ila nahwi dzalika mimma yughriqu fihi mimma yaghriqu fihi min biharil amani, yang membuat dia tenggelam dalam cita-cita yang tidak akan terwujud seluruhnya di dunia ini. Allah mengingatkan kita, buatlah perencanaan sesuai dengan kesanggupan. Saya sanggup membeli sepeda motor, udah beli sepeda motor, tidak apa-apa. Orang lain sanggup membeli mobil, silakan, tidak apa-apa. Jangan kemampuan kita hanya sanggup membeli sepeda motor, tapi kita berkeinginan harus sanggup membeli pesawat terbang. Tak mungkin. Capek kita, tidak salat kita, tidak zakat kita, tidak mau keluarkan, tidak mau haji, takut kurang harta. Akhirnya dia mati, pesawat pun tidak mungkin dia beli. Demikian Allah mengingatkan hambanya agar berjalan penuh dengan perencanaan di atas dunia ini. Kalau tidak, terus saja dia jalan, tidak mau melihat apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, tidaklah kami hancurkan sebuah desa kecuali sudah ada ketentuan masanya. Kita tidak tahu kapan datang tsunami. Tidak pernah ada orang yang meramalkan datang tsunami pada 2004 di Aceh ini. Waktu datang hancur, tapi kita tidak ada amal yang menyertai di alam barzakh.
ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ajal itu sudah ada, tidak didahulukan dan tidak ditakhirkan. Karenanya ajal kita ini sudah ada di tangan Allah. Kapan seseorang akan meninggalkan dunia yang fana ini? Waktu ajal itu datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak mungkin dicepatkan, tidak mungkin ditakhirkan, tidak mungkin. Dia datang tepat pada waktunya. Yang menjadi persoalan kita, apakah kita punya bekal untuk itu? Itu saja pertanyaannya. Kalau tidak ada bekal, sudahlah. Seperti kita sudah tua sekarang, sudah umur 80 tahun, 75 tahun. Kalau kita tidak rajin dulu belajar baca Quran, kapan lagi kita belajar? Sekarang umur sudah 75 tahun, disuruh baca sin dengan sa, tidak bisa dibedakan. Gigi tidak ada lagi. Apalagi zai, zal. Itu qari-qari yang sekarang ini kita dengar bacaannya itu, mereka dulu waktu kecil, umur 7 tahun, umur 10 tahun sudah belajar dengan baik sehingga bacaannya itu bagus. Sudah duluan belajar, sudah duluan menyiapkan persiapan untuk hari tua. Kita sekarang kalau sudah tua ingin lagi mengulang, tidak mungkin. Suruh baca gigi tidak ada lagi, lidah kita sudah tidak bagus lagi dan sebagainya. Kita akan menyesal. Dan menyesal di dunia ini masih bisa juga kita belajar sikit-sikit. Kalau tidak pas betul, okey lah. Tapi kalau nanti di alam barzakh, bagaimana kita kembali lagi? Bagaimana kita akan balik lagi ke dunia? Tidak ada lagi. Ini peringatan Allah kepada kita bahawa ajal itu sudah ditentukan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Oleh sebab itu, mari kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini dengan baik. Kemudian Allah menjelaskan kenapa orang itu dibinasakan. Kenapa mereka kalau dibinasakan, mati seseorang itu bisa saja, setiap orang mati. Tapi bukan begitu, mati seketika. Datang bala, mati semuanya. Datang angin, mati mereka. Datang air bah, mati mereka, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mati semuanya. Kenapa begitu? Karena mereka menghina para rasulnya. Hati-hati kita, tidak boleh menghina rasul. Kalau pikiran kita belum sampai, memang pikiran kita pendek, maka jangan kita bilang yang dibilang oleh rasul itu tidak betul, itu tidak masuk akal. Ya, akal kamu kecil, mana masuk hal-hal yang besar itu. Sekarang coba lihat bagaimana mereka menghina rasul. Ini contoh. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, orang kafir berkata dengan lantang, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya zikr Al-Quran. Itu Nabi Muhammad, tidak disebut Nabi Muhammad. Wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru Al-Quran. Kamu Muhammad mengatakan, saya diturunkan Al-Quran kepada saya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sebagainya. Sekarang mereka mengatakan, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya telah diturunkan kepadanya ayat Al-Quran. Apa mereka katakan?
innaka lamajnun, engkau sebenarnya orang gila. Menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di ayat ke-6 dari surat Al-Hijr. Innaka lamajnun, sesungguhnya engkau. Kata sesungguhnya ini berarti sudah betul-betul keyakinan mereka begitu. Kalau dibilang engkau gila, selesai. Tapi sesungguhnya engkau gila, itu berarti sudah lebih tingkatannya. Apalagi la majnun, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh orang gila. Itu tuduhan. Maka kita jangan menuduh Rasulullah dan jangan menuduh pengikut Rasulullah, para ulama, para pendakwah. Jangan kita bilang, wih pegahnya Nabi, apa dia bilang itu, saya enggak perlu dengar itu. Itu pembicaraan itu untuk orang-orang yang sudah pensiun saja. Saya kan sekarang sedang ada jabatan, sedang ada begini, ada sedang ini, sedang begitu. Tidak mau dengar itu. Kalau tidak mau dengar ya diam aja. Tapi jangan remehkan para pendakwah, jangan remehkan para ulama. Mereka menyebarkan ajaran Allah, bukan untuk mencari dunia yang fana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.